Hai, halo Sobat Alfa Teknik, saya Rafael, bahagia bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara memasang power supply universal atau biasa rekan-rekan teknisi menyebutnya dengan gacun. Nah, saya merekomendasikan gacun dengan 5 kabel. Jadi bagaimana cara memasang gacun 5 kabel untuk menggantikan power supply yang bagian primernya rusak. Nah, ada beberapa yang harus diperhatikan dalam mengganti gacun pada power supply, terutama di bagian primernya, karena sering kerusakan di bagian primernya yang membuat kita harus menggacun. Salah satunya adalah sulitnya mencari IC PWM atau driver untuk menjalankan primer dari SMPS atau power supply ini. Nah, kebetulan ini merek TV-nya adalah Panasonic dan IC PWM-nya sulit sekali mencarinya, dan memang SMD juga ya. Jadi memang kesulitan kita. Padahal MOSFET sudah bagus, semuanya sudah bagus, tetapi IC PWM-nya tidak bekerja. Nah, karena IC PWM-nya tidak bekerja, otomatis power supply-nya juga tidak bekerja. Nah, salah satu cara praktisnya yaitu kita mengganti rangkaian primernya menggunakan power supply universal yaitu gacun. Nah, gacun itu ada yang 3 kabel, ada yang 4 kabel, dan ada yang 5 kabel. Nah, saya merekomendasikan 5 kabel. Lalu yang diperhatikan dalam memasang gacun ada beberapa rekan-rekan. Nah, kita akan belajar bersama-sama di channel ini. Silahkan klik tombol like dan subscribe dulu bagi rekan-rekan yang baru di channel ini supaya saya lebih bersemangat lagi. Banyak sekali video-video cara perbaikan elektronika di channel ini. Silahkan rekan-rekan tonton, mungkin saja bisa menjadi referensi dalam perbaikan. Oke rekan-rekan, langsung saja kita pasang gacunnya. Pertama-tama kita sudah lepas dulu ya mesinnya dari TV-nya. Jadi TV-nya kita singkirkan, kita belum perlu TV-nya, jadi mesinnya aja. Nah, untuk mesin TV ini untuk bagian power supply-nya itu menyatu dengan bagian motherboard-nya atau mainboard-nya. Ada beberapa TV yang terpisah antara PSU dan motherboard, tapi ini menyatu. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita memasang gacun rekan-rekan adalah: satu, kita harus melepas MOSFET dari power supply-nya. Nah, di sini MOSFET-nya kita sudah lepas. Ini harus kita lepas ya. Yang kedua adalah IC PWM di sini rekan-rekan. Ini saya sudah lepas. Ini menggunakan tipe 277 berapa gitu, sudah tidak terlihat ini. Nah, ini IC-nya saya sudah cari secara online pun sulit, adanya dikirim dari Cina. Padahal sekarang sudah nggak bisa beli di Shopee, yang dari Cina udah nggak bisa ya. Nah, jadi solusinya saya menggunakan gacun. Lalu yang diperhatikan kedua adalah besarnya MOSFET ini. Nah, rekan-rekan, di sini kita menggunakan MOSFET aslinya 4N60, yaitu sebesar 4 ampere ya. Ini untuk MOSFET aslinya. Nah, saat kita mengganti, usahakan ampere dari MOSFET pengganti di gacunnya ini ampernya lebih besar ya rekan-rekan ya. Nah, jadi kalau ampernya kecil biasanya ya nggak bertahan lama atau nggak kuatnya. Nah, biasanya yang ampernya besar itu TV yang power supply-nya sudah terpisah dengan motherboardnya, atau yang terpisah ya. Yang lama biasanya masih terpisah, itu biasanya menggunakan MOSFET yang ampernya tinggi. Tapi kalau yang sudah menjadi satu seperti ini biasanya MOSFET-nya ampernya rendah, tapi tidak semua ya, tidak bisa digeneralisir. Nah, jadi MOSFET aslinya ini menggunakan 4N60 ya, berarti sekitar 4 ampere. Nah, lalu
ternyata saya membeli gacun 5 kabelnya. Nah, perlu diperhatikan rekan-rekan, gacun 5 kabel itu juga ada yang menggunakan MOSFET, ada yang menggunakan STR. Nah, ternyata saya membeli pesannya di online itu yang menggunakan MOSFET, tetapi yang datang ini rekan-rekan menggunakan STR. Nah, saya tidak tahu ini STR-nya ini kekuatannya berapa ampere ya. Nah, bagi rekan-rekan yang tahu coba di komentar ya. Ini menggunakan DMO 465R untuk STR-nya ya. Untuk STR-nya segitu, mungkin kekuatannya berapa ampere saya tidak tahu, atau rekan-rekan bisa cari, membantu mencari di Google datasheet dari STR ini ya. Sekitar berapa ampere dia. Kalau MOSFET aslinya 4 ampere. Dan kalau kita lihat referensi-referensi di Google ini untuk 19 sampai 24 inch, sedangkan saya akan mengganti ke 32 inch. Nah, saya tidak tahu ini kuat apa enggak ya. Itulah resikonya kalau kita membeli secara online rekan-rekan. Jadi kalau membeli secara online ya kadang kita pesannya di online itu sudah betul, tapi barang yang sampai berbeda. Nah, saya juga mau komplain, akan menyita waktu rekan-rekan, jadi harus kirim lagi ke sana. Jadi apalagi TV-nya ini sudah ditanyakan oleh pemiliknya. Jadi salah satu kendala kita sebagai teknisi di situ ya. Nah, jadi rekan-rekan harap menghargai jasa, ilmu dan tenaga serta waktu dari teknisi. Nah, oke rekan-rekan, langsung saja, udah kepanjangan sekali ngomongnya ya, nanti dikira kebanyakan ngomong lu bang gitu. Nah, langsung saja kita pasang ya. Nah, nanti untuk kekuatannya kita uji saja seberapa kuat dia. Kita lihat, karena kita beli online nggak sama yang kita beli. Oke, untuk pertama-tama di sini kita lihat ada 5 kabel rekan-rekan ya. Warnanya berurutan adalah kuning, hitam, merah, putih, dan hijau. Nah, untuk warna kuningnya rekan-rekan, letakkan di kaki tengah dari MOSFET atau bekas lubang bekas MOSFET. Jadi di posisi drain. Untuk kabel warna kuningnya kita sambung di sini. Lihat rekan-rekan di sini. Kalau tidak terlihat nanti akan saya zoom. Kita pasang di kaki tengah di drainnya. Oke, untuk warna kabel kuningnya ya. Lalu kabel hitamnya itu ground rekan-rekan. Yang kedua kabel hitam ground. Ground itu bisa kita letakkan di negatif elko 450 volt atau 400 volt. Jadi elko terbesar yang ada di power supply bagian primer. Kita letakkan di situ. Maksudnya kita sambung di situ ke negatifnya. Lalu untuk kabel merahnya rekan-rekan bisa sambung ke kaki elko kecil. Nah, ini elko kecil ini fungsinya sebagai tegangan VCC atau tegangan kerja untuk IC PWM. Jadi bekas VCC PWM kita sambung di situ. Nah, biasanya VCC-nya itu sekitar 12, 18 volt ya. Tapi kalau kita lepas IC PWM-nya biasanya dia akan naik menjadi 30 volt, 40 volt gitu. Jadi VCC-nya itu di kaki elko kecil. Nah, itu nggak usah dipikirkan, yang penting kita sambung saja di elko. Untuk VCC ini biasanya ukuran elko-nya itu kecil ya. Nah, kita sambung ke kaki plusnya ya. Nah, gini. Nah, seperti itu ya di sini. Nah, kurang fokus. Nah, di sini. Nah, lalu kabel putih rekan-rekan. Selanjutnya kabel putih. Kabel putih ini kita taruh ke feedback dari optocoupler. Nah, lihat rekan-rekan di sini ada optocoupler.
Nah, untuk rekan-rekan yang tidak mengetahui kaki mana yang dipasang, itu di kaki 4 rekan-rekan feedbacknya. Jadi untuk menghitung kakinya bagaimana? Lihat tanda titik di optocoupler itu biasanya kalau di sini rekan-rekan. Nih. Di sebelah kanan atas ya. Nih, kanan atas itu nomor 1. Lalu cara menghitungnya kebalikan arah jarum jam. Berarti nomor 1 kanan atas, sebelah kiri atas nomor 2, sebelah kiri bawah nomor 3, sebelah kanan bawah nomor 4. Berarti kita sambung di sini. Ya. Kabel putihnya. Oke. Lalu terakhir tinggal kabel hijau rekan-rekan. Kabel hijau ini kita dapatkan tegangan tinggi atau positif dari elko terbesar yang ada di power supply, di elko 400 voltnya. Sambung di sini. Nah, oke, sudah terpasang rekan-rekan. Lalu ada rekan-rekan yang mungkin bertanya, Bang, kalau nggak masang di kaki-kaki itu gimana? Ya nggak masalah rekan-rekan, asalkan masih satu jalur itu nggak masalah. Misalnya di kaki optocoupler ini kita kesulitan di sini nyoldernya, ya kita cari jalur optocouplernya sampai mana dan sebelum melewati komponen lain ya. Nah, jalurnya ke sini misalnya ke arah resistor. Nah, ke arah resistor ini ya udah kita bisa sambung di situ. Yang penting ngasih satu jalur belum melewati komponen apapun. Nah, bisa kita pasang di situ. Lewat bawah pun bisa, lewat jalur bawah. Nah, lebih enak lewat jalur atas nih. Nah, jadi coba diperhatikan sekali lagi rekan-rekan. Saya akan ulangi sekali lagi supaya rekan-rekan lebih paham. Berurutan kabel kuning itu di drain MOSFET, kabel merah itu di kabel hitam itu di ground, kabel merah itu di VCC bekas IC PWM di elko kecil ini, lalu kabel putih di feedback optocoupler sini kaki nomor 4, dan hijau itu di positif elko atau tegangan tinggi di elko terbesar. Oke, kalau sudah seperti ini rekan-rekan, langsung saja kita tes rekan-rekan. Ini langsung kita tes, kita pasang ke TV-nya. Oh ya rekan-rekan, ada hal yang hampir terlupa rekan-rekan. Jadi untuk STR-nya atau MOSFET-nya kita harus pasang heatsink rekan-rekan. Kita harus pasang heatsink sebagai pendingin biar nggak terlalu panas dan biar lebih awet. Oke rekan-rekan, sudah terpasang mesinnya, saatnya kita tes, kita colokkan rekan-rekan. Oke, saya akan colokkan rekan-rekan. Ya, saya sudah colokkan dan lampu indikatornya sudah menyala merah seperti ini. Lalu kita tekan power on-nya. Lampu berubah menjadi hijau, berarti menandakan ini on. Backlight sudah menyala. Lalu kita lihat tampilannya. Oh iya, TV-nya sudah menyala. Nah, sudah menyala rekan-rekan TV-nya. Oke, sangat mudah sekali ya rekan-rekan ya. Nah, kita taruh dulu. Nah, rekan-rekan, ada satu hal lagi yang akan kita beritahu dulu. Nah rekan-rekan, karena kita ini membelinya, pengirimannya salah, seharusnya kita yang MOSFET tetapi dikirim yang STR, kemungkinan saja STR ampernya rendah. Jadi untuk mengetahui atau tidak, coba rekan-rekan nyalakan dulu ini, mungkin 1 atau 2 nyalakan. Habis itu rekan-rekan cabut TV-nya.
cabut, lalu rekan-rekan sentuh bagian STR ini. Jika panasnya berlebihan sehingga sampai rekan-rekan nggak kuat nahan panasnya, biasanya itu nggak awet rekan-rekan. Tapi kalau panasnya masih normal, wajar, bisa dipegang dengan tangan ini, nah biasanya akan awet rekan-rekan. Oke rekan-rekan, jadi seperti itu dululah video kali ini, cara memasang gacun 5 kabel. Ini bisa diterapkan untuk yang MOSFET ataupun yang STR ya, prinsip pemasangannya hampir sama. Jadi seperti itu dulu video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga, serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Hargai ilmu dan pengalaman, karena ilmu dan pengalaman itulah yang dibayar mahal. Oke rekan-rekan, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you, bye-bye.